Uang telah menjadi alat dalam sistem transaksi jual-beli yang dilakukan antar manusia. Seseorang tidak mungkin mendapatkan uang dari usahanya sendiri saja, sebab manusia adalah makhluk sosial. Maka, dalam memperoleh uang pun juga diiringi dengan interaksi bersama manusia lain. Berbicara mengenai sejarah uang, kita pasti tahu bahwa sebelum uang itu ada, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk proses transaksi jual beli ini. Sistem barter ini dimulai sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dan digunakan oleh bangsa Mesopotamia. Manusia menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, di mana barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya, mereka saling bertukar barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kita kenal sekarang dengan sistem barter. Namun, lambat laun, sistem barter ini menemui kendala, di mana kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai peraturannya. Akhirnya, manusia menciptakan uang komoditas atau uang barang. Orang lebih sering melakukan transaksi ekonomi dengan uang sebagai alat tukar yang sah dan stabil. Uang ditemukan pertama kali dalam berbagai bentuk, mulai cangkang, kemudian batuan, dan mineral logam, hingga akhirnya uang kertas dan uang elektronik. Beda dengan barter, uang mampu memfasilitasi transaksi yang lebih kompleks. Ia memastikan orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Seiring perkembangan teknologi, bentuk pasar retail yang canggih dan terkini yang menggunakan teknologi tinggi dan memiliki fitur-fitur seperti sistem kasir otomatis, berkode scanner, serta layanan online dan pengiriman barang. Pasar modern biasanya memiliki standar kualitas yang tinggi serta menyediakan berbagai jenis produk dan merek-merek terkenal. Pasar modern mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada saat itu, beberapa perusahaan retail asing mulai masuk ke Indonesia dan membuka gerai-gerai modern yang menawarkan pengalaman belanja yang lebih modern dan nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain pasar modern, pasar abstrak juga dijadikan sekumpulan kegiatan jual beli barang atau jasa yang tidak dilakukan di tempat secara langsung. Dengan kata lain, transaksi dilakukan secara non-tatap muka, misalnya melalui internet, telepon, maupun surat. Contoh pasar abstrak yakni ketika kita membeli suatu produk melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Proses konsultasi mengenai barang yang akan dibeli dilakukan melalui chat. Kemudian, pembeli memasukkan barangnya yang ingin dibeli ke dalam keranjang dan melakukan proses pembayaran. Kemudian, barang tersebut dikirimkan oleh penjual.